Salam jumpa bersama saya dengan Pendeta Audi Octavian Senas di dalam channel kita, yaitu Preaching Presentasi. Di dalam pokok pembahasan kita hari ini dan di dalam beberapa video kita akan membahas tentang bagaimana mengkhotbahkan kitab Injil. Dan hari ini di dalam episode kita akan belajar tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam struktur pola penafsirannya. Harapan yang bisa kita dapat yaitu dengan kita memperhatikan struktur pola penafsiran yang ada, maka kita akan bisa mengkhotbahkan kitab Injil itu secara utuh, secara benar, dan tentunya menjadi sesuatu berkat buat jemaat yang kita layani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, bagian ini akan menjadi bagian sangat penting karena seperti apa yang sudah saya utarakan di dalam video sebelumnya, bahwa setiap khotbah yang akan kita sajikan itu harusnya mengarahkan kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan secara khusus kita akan berbicara mengenai strukturnya di dalam penafsiran pada hari ini. Penafsiran kitab Injil merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam pemahaman ajaran kekristenan. Pesan ini akan menjadi sangat sentral karena di dalamnya ada satu pribadi yang menjadi sentral kehidupan iman kita, baik itu di dalam kitab Perjanjian Lama maupun di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu pribadi Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam pola penafsiran kitab Injil yang akan melibatkan teks, konteks, dan pendekatan secara hermeneutika. Nah, bagian yang pertama yang perlu kita pelajari secara bersama-sama adalah konteks sejarah dan budaya. Ini penting di dalam memahami konteks sejarah dan budaya di mana kitab Injil ini ditulis. Meskipun kitab Injil ditulis di dalam 4 versi yang sangat berbeda antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tetapi bagian-bagian tersebut memiliki konteks budaya yang perlu kita perhatikan. Bila konteks Matius memahami budaya dari bangsa Yahudi, bagaimana dengan Lukas, bagaimana dengan Yohanes, bagaimana dengan Markus? Ada beberapa bagian yang saling timpang tindih di dalamnya, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang mungkin itu berbeda. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik karena mereka berada di dalam satu pondasi yang sangat berbeda. Konteks sejarah dan budaya tentu ini akan juga mempengaruhi bagaimana keadaan politik, sosial, keagamaan pada waktu Injil itu ditulis. Nah, dengan kita memahaminya tersebut, kita bisa akan belajar pergumulan-pergumulan daripada sang penulis. Dengan kita mengetahui konteks sejarah dan budaya, kita akan memahami betapa sulitnya pelayanan pada waktu itu dan betapa berharganya pelayanan pada waktu itu yang dilakukan oleh penulis, terutama mengacu di dalam kehidupan pribadi Yesus Kristus. Seorang pengkhotbah harusnya memahami sejarah dan budaya, sehingga ini akan menjadi sebuah latar belakang yang kita mencari sesuatu relevansinya. Dan dengan kita mencari relevansinya tersebut, kita mencari sebuah konteks yang sangat-sangat mendekati dengan keberadaan masa kini. Yang kedua, kita harus perlu juga memahami bahasa asli dengan pemahaman teksnya. Memahami bahasa asli di dalam kitab Injil yang seperti yang tertulis di dalam kitab Yunani atau Koine, itu akan sangat mempertimbangkan tata bahasa atau struktur kata, kata-kata kunci atau kata-kata yang begitu sangat dominan dimunculkan, hingga frase-frase yang penting sebagai pukulan utama yang ditulis, yang ditujukan oleh penulis Alkitab, di kitab Injil itu secara akurat.
Dengan kita memahami bagian-bagian frase-frase penting dan kata-kata kuncinya, itu ibarat kita sedang melihat kalau itu tubuh manusia adalah tulang-tulangnya. Dengan demikian kita bisa melihat sebuah kerangka yang dibangun secara utuh di dalam pemahaman penafsiran yang ada. Oleh sebab itu, seorang pengkhotbah tidak perlu paham betul, tetapi perlu memahami tentang kata-kata yang menghubungkan, kata-kata penegasan, kata-kata sambung, kata-kata juga menggunakan penafsiran, maksud saya adalah penerjemahan-penerjemahan Alkitab yang lain, itu akan sangat mendukung bagaimana kita memahami bagian tersebut. Bagian yang ketiga yang akan kita perhatikan adalah konteks teologi Alkitab. Sebenarnya kita harus memahami bahwa bagian penulisan di dalam kitab Injil ataupun kitab-kitab yang lain adalah bagian mikro. Tentu dalam pokok pembahasan kita sudah pernah membahasnya antara mikronarasi dan makronarasi. Dengan kita memperhatikan bagian yang lebih luas, konteks teologi Alkitab, itu kita sedang memperhatikan bagian makronya. Nah, penafsiran kitab Injil sebaiknya juga mempertimbangkan konteks-konteks teologis yang lebih luas. Keselarasan dengan ajaran-ajaran lain di dalam Alkitab ini akan sangat membantu kita mengurangi masalah-masalah kekeliruan atau kita bisa melakukan selektif di dalam kita melakukan penafsiran itu tersebut. Dengan kita melihat bagian yang lebih luas, kita bisa melakukan hal-hal yang memang sejajar menjadi bagian yang selaras dengan apa yang ada di dalam Alkitab tersebut. Sehingga dengan demikian tidak ada terjadi sebuah ketimpangan yang ada. Nah, bagian ini akan sangat diperlukan buku-buku teologis yang lain yang sangat membantu kita untuk meselaraskan bagian Injil dengan bagian-bagian yang lain. Dan yang keempat tentu saja struktur dan gaya bahasa. Di dalam pola kita mengkhotbahkan kitab Injil yang merupakan bagian dari narasi, saya sudah juga menjelaskan tentang bagaimana gaya bahasa itu mempengaruhi. Kitab Injil memiliki gaya bahasa, struktur khas yang saling memuat kandungan sastra yang ada, seperti bagian perumpamaan, perbandingan, majas-majas atau alegori-alegori. Dan dengan kita melihat bagian itu, kita bisa melihat dan mencermati apa yang akan saya gunakan. Senjata apa yang akan saya gunakan kalau saya sedang membaca bagian perbandingan. Senjata apa yang perlu saya gunakan di dalam kita menggunakan ketika kita membaca eh, perumpamaan, ketika kita sedang membaca bagian yang lain. Nah, bagian ini juga akan sangat menolong kita untuk bisa melihat dan melakukan sebuah penafsiran yang tepat dan selektif di dalamnya. Nah, struktur gaya bahasa ini pun sudah pernah kita jelaskan di dalam eh, pola struktur narasi yang ada. Karena kitab Injil adalah bagian dalam kitab narasi. Bagian yang kelima yang perlu kita perhatikan lagi adalah bagian penulis dan audiens. Tentu dengan kita memiliki pemahaman siapakah itu penulis, siapakah yang akan diarahkan di dalam penulisan, kita akan juga memahami isi pesan tata bahasa, gayanya, teologia daripada penulis. Sehingga memiliki tujuan yang khusus seperti apa. Tentu kitab Injil Matius berbeda dengan kitab Injil Markus, demikian dengan Lukas dan Yohanes. Dengan tujuan yang sangat berbeda, kita pun bisa mencari arah kemana khotbah kita akan arahkan dengan melihat bagian itu secara utuh.
Nah, tentu hal ini juga berhubungan dengan masalah sejarah. Secara penulisan dan secara konteks di mana sang penulis itu sedang berbicara. Nah, bagian yang keenam, kita akan melakukan apa yang disebut dengan pendekatan hermeneutik. Bagian hermeneutik ini adalah ilmu tafsirnya. Di dalam episode kita yang lalu, kita sudah berbicara secara khusus tentang eksegesis dan hermeneutika. Apa itu eksegesis dan hal-hal apa saja yang perlu dibutuhkan, dilakukan di dalam kita melakukan pola penafsiran Injil. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu di dalam kita melakukan hermeneutika dan ilmu penafsiran ini, di dalam konteks kitab Injil, penting kita melakukannya dengan melihat metode-metode interpretasi yang sudah ada. Tentu ini juga berhubungan dengan pola teologi yang ada, dengan pola BBK yang ada, sehingga kita perlu juga membaca bagian-bagian yang lain, sehingga kita bisa melihat kerangka besar kalau kita sedang melihat kitab Injil di dalam kitab yang dalam satu bagian yang lain seperti perumpamaan, perbandingan, atau alegori, atau majas-majas yang lain. Dengan kita melihatnya tersebut, kita bisa melihat dan memperhatikan bahwa hermeneutika itu begitu sangat kaya di dalam dengan polanya yang ada. Nah, bagaimana yang ini adalah pendekatan kontekstual. Tentu tadi sudah saya utarakan di dalam bagian kita yang pertama, di dalam konteks sejarah dan budaya, bagaimana konteks ini sangat-sangat berdekatan dengan kebudayaan, audiens yang ada harapannya, dengan melihat konteks kontekstual yang ada ini, kita melihat kehidupan sehari-hari para audiensnya. Dengan demikian kita bisa mencari sesuatu yang bersifat relevan. Dan ini bagian yang terakhir kita menggunakan rujukan silam. Artinya seorang pengkhotbah tidak hanya melakukan ilmunya saja, tetapi perlu kita lakukan penafsiran, rujukan-rujukan silang yang begitu sangat banyak, yang begitu sangat membludak, baik itu secara buku dan juga secara di internet. Dan ini akan mengkaitkan dengan proses penggalian kita, kitab Injil dengan kitab Injil yang lain, Injil dengan bagian konteks, Injil dengan teologi yang ada, Injil dengan budayaan yang ada, Injil dengan keadaan situasi politik yang lain. Dan ini sangat menolong untuk kita melihat bagaimana kitab Injil itu berada. Dengan melihat bagian itu secara utuh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan bisa mengerti bagaimana kita melihat konteksnya dan mencoba menerapkannya di dalam sesuatu yang bersifat kultur. Dengan demikian, khotbah kita dapat dipertanggungjawabkan secara sejarah, historis, teologis, dan juga kebudayaan, penafsiran, tapi juga dapat diterapkan relevannya di dalam kehidupan saat ini. Dan saya berharap dengan kita semakin menggali kebenaran demi kebenaran yang ada, kita menemukan hal-hal yang baru dan bisa kita sajikan di dalam bahasa yang lebih sederhana, lebih now, dan kita bisa menyaksikan perubahan kehidupan di dalam jemaat kita. Kiranya eh, pola-pola ini bisa menolong kita untuk kita melakukan penafsiran yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam pelayanan dan di ladang kita masing-masing. Tuhan memberkati kita.